Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiary Channel. Di sore hari ini kebetulan cuacanya cerah. Biasanya hari ini ya, atau sore-sore turun hujan di daerah Ciamis. Kebetulan di cuaca yang enak ini buat menikmati apiari di lantai atas. Sekalian saja saya membuat sebuah konten. Nah, yang mana konten ini akan saya bahas tentang beberapa vegetasi yang pernah saya tambahkan di beberapa hari ke belakang atau minggu. Nah, ini tujuannya untuk membuat apiari semakin rimbun. Kalau udah rimbun kan burung-burung itu bisa menjadi mudah untuk berkembang biak, karena di posisi apiari yang rimbun itu si burung semakin mempunyai sarana untuk berkembang biak atau membuat sarangnya. Nah, buat teman-teman semua, kalau penasaran, ini kita ikuti beberapa vegetasi yang saya tambahkan. Cuman pada waktu sekarang ini memang karena baru ditambahkan, otomatis tumbuhnya belum begitu tinggi, tapi memang ada yang sebagian udah tinggi. Menghemat waktu, kita langsung saja melihat satu persatu beberapa vegetasi atau yang sudah ditambahkan atau yang sudah lama tumbuh di apiari yang ada di lantai atas. Jadi kita lanjut aja buat melihat beberapa vegetasi itu. Let's go. Oke teman-teman semua, kita inventarisir satu persatu bunga atau vegetasi tanaman yang ada di apiari di lantai atas. Nah, ini beberapa yang sudah tumbuh di apiari. Murbei ini sekarang udah lumayan rimbun, banyak cabangnya. Karena sebelumnya saya potong-potong, yang pernah sudah melihat video saya pasti tahu. Nah, ini saya potong-potong pucuknya, tunasnya. Nah, sebenarnya semakin banyak cabang. Nah, ini contohnya, banyak cabang. Nanti akhirnya, nah seperti itu tuh, cabang akan membuat si pohon murbei ini sangat rimbun. Nah, itu kebutuhan buah murbei itu untuk memenuhi pakan dari burung-burung pemakan buah-buahan. Karena memang semua burung-burung yang ada di sini itu pemakan buah-buahan mayoritas gitu. Jadi saya sediakan memang untuk membuat burung ini semakin banyak memakan buah-buahan yang disediakan di apiari. Nah, kita mulai dari sini saja ya. Nah, ini bunga Taiwan Beauty. Nah, Taiwan Beauty ini kebetulan banyak daunnya dan bunga. Jadi bunganya itu sangat banyak mengandung nektar. Jadi nektarnya itu nanti bermanfaat buat si burung kolibri. Nah, karena burung kolibri itu kan sangat membutuhkan nektar yang banyak ya. Burung kolibri itu sebagai burung yang mempunyai kepak sayap sangat tinggi. Nah, jadi dia membutuhkan banyak kalori. Salah satunya untuk memenuhi kebutuhan kalorinya yaitu dari nektar ini. Nah,
bunga Taiwan Beauty ini sengaja saya sediakan hampir setiap ini ya, seperti itu tuh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, banyak lah, saya kalau dihitung banyak sekali. Nah itu cuman itu baru ditanam, makanya saya sengaja belum membuat apiari ini tertutup secara total, karena masih dalam proses supaya tanaman ini, bunga-bunga ini semakin banyak berkembang. Nanti setelah ini sangat rimbun, baru saya masukkan burung ke sini melalui proses penyambungan dengan apiari yang berada di bawah. Nah ini kembali lagi, bunga-bunga ini gitu, kalau misalnya sudah tertutup rapat, itu membuat si permukaan tanah atau sekam yang ada di sini itu sudah tidak terlihat. Seperti ini kan kriminal, hijau putih sama yang merah itu kriminal, sengaja saya sebar, tujuannya membuat serangga itu banyak berkembang biak, karena serangga-serangga kecil itu nanti jadi makanan dari si burung-burung yang ada di sini. Sangat penting sekali kita menyediakan sumber makanan secara alami supaya burung itu mempunyai insting seperti di alam liar. Yang kemudian sengaja saya pelihara instingnya, apabila nanti berkembang biak saya rilis ke alam, burung itu sudah siap untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya gitu. Jadi pada dasarnya saya membuat apiari itu untuk seolah-olah memenuhi hobi, tetapi tujuannya untuk konservasi gitu ya. Nah ini seperti ini nih, ini puring warna hijau sama kuning, saya tanam itu ada 1 2 3. Nah 3 itu tujuannya untuk membuat area sebelah sini itu semakin rimbun. Jadi ketika area itu semakin rimbun, nah itu nanti si burung-burung itu bisa bersarang di situ atau membuat sarang seperti di pohon puring itu. Nanti kan pohon puring itu jenisnya sangat rimbun ya, lebat dengan daun-daun. Nah itu bisa membuat sarang seperti itu. Untuk arah itu tuh ada kotak kecil, itu ada bolong. Nah itu nanti ke depannya mudah-mudahan si puyuh gonggong itu bisa beranak pinak di situ, berkembang biak atau bersarang bertelur di kotak itu. Selain itu ada juga ini nih, bunga ini, bunga apa itu, apa lupa namanya. Nah ini bunga sepatu. Jadi banyak yang saya sediakan bunga-bunga itu untuk memenuhi kebutuhan dari burung kolibri. Salah satunya ini nih, 1 2 3 4 5 tuh, di 4 5. Nah ini contohnya nih, ini bunga sepatu. Bunga sepatu ini banyak nekstarnya ya, banyak nekstarnya lumayan. Saya sediakan ini hampir lebih dari 10 titik. 10 titik ini untuk memenuhi, aduh anginnya gede banget, tapi nikmat sih anginnya, semilir lah kita. Nah balik lagi, nah ini bunga sepatu ini saya sediakan di sini di atap, di apiari yang di atas ini, karena memang berlimpah dengan matahari, otomatis pertumbuhan bunga sepatu ini sangat bagus. Nah efek dominannya nanti nekstarnya itu bisa dimanfaatkan oleh burung kolibri, seperti dengan bunga itu Taiwan Beauty, banyak mengandung nekstarnya. Nah seperti ini nih, ini kan banyak tunas-tunas baru, itu pasti banyak calon ini nih. Nah ini kan calon bunga, saya sengaja perbanyak karena memang seperti yang tadi saya sebutkan, itu banyak mengandung nekstar. Tambah lagi dengan warna bunganya juga semakin cantik. Ini hampir saya sediakan banyak sekali, hampir 10 titik lebih lah gitu. Nah ini seperti burung tanaman ini nih, ini terong, ini banyak nekstarnya ini, sampai-sampai tuh lihat semut, itu semut banyak sekali. Saking manisnya mungkin ya, saking manisnya makanya
semut itu banyak berkerumun di tanaman ini. Itu saya yakin yang namanya bunga yang banyak di ini sama semut atau tanaman yang banyak semutnya itu pasti ada yang mengandung manis. Otomatis itu bisa menjadi sumber makanan. Jangan dikira burung tidak suka memakan semut. Burung itu suka memakan semut. Hanya saja kita jarang melihat secara langsung. Kenapa saya bisa menyebut seperti itu? Karena saya sering mengamati di apiari yang di bawah itu burung memakan semut. Saya juga nggak tahu itu, cuman memang mungkin proteinnya tinggi. Nah, nanti jadi setiap ada yang ada di apiari ini, itu yang di bawah ataupun yang di atas, itu semuanya menjadi sebuah sumber makanan dari si burung-burung itu. Seperti itu ada murbe yang baru saya tanam lagi, terus itu kemuning, jeruk, daun dewa, takokak. Terus itu juga bisa jadi sumber makanan tuh, karena memang banyak biji-bijian gitu ya. Terus bunga sepatu, Taiwan Beauty, itu jeruk lagi, bunga sepatu lagi ini. Nah, yang baru saya tanam itu tuh. Nah, ini adalah bonggol dari pisang. Itu pisang beneran, itu pisang muli kalau orang sini bilang. Pisang muli itu pisang yang kecil-kecil manis, biasa suka disediakan di tempat pernikahan atau hajatan. Pisang itu tumbuhnya sekitar 2 meteran lah gitu. Saya sengaja tanam di sini, nanti kan pisangnya bisa jadi makanan dari buat si burung-burung yang ada di sini, biar lebih ada kesan alami. Nah, memang ini alami sih gitu, cuman bikin real pisang di dalam apiari. Cuman ini spesialnya apiari ada di atas rumah gitu, di daks gitu. Jadi pisang ditanam di atas rumah gitu. Cuman memang belum keluar tunasnya karena memang baru 1 bulan saya tanam di situ. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih cepat tumbuh tunasnya. Lihat anginnya gede banget, sampai pohon lengkeng juga goyang-goyang dikarenakan angin sangat gede banget. Nah, ini jadi sebagian apiari, sebagian tanaman atau vegetasi yang sudah saya tanam. Ini pohon pisang-pisangan lah, warna merah. Kemuning ini banyak daunnya, banyak. Nah, ini yang berwarna merah itu jadi makanan dari si burung. Itu kan burung itu suka makan buah kemuning. Sebelum berbuah itu. Nah, ini sebelum berbuah seperti ini kecil-kecil nih. Ini bibit buah-buah ini ya. Bakal jadi buah, bakalan buah gitu. Sebelumnya ini bunga. Nah, bunganya itu banyak sekali nektarnya. Lumayan lah, bahkan wanginya itu pun waduh, bau wangi banget lah gitu. Nah, ini asem. Sekarang udah tumbuh sekitar, kalau di ini lebih dari 1 meter. Ini adalah pisang asam Thailand. Asamnya manis, tidak seperti asam-asam yang lain, sangat manis kalau sudah matang. Jadi bukan asam, rasanya asam gitu, tapi ini manis kalau sudah matang. Jadi mungkin segitu dulu vegetasi yang bisa saya update. Tapi intinya nanti lihat perkembangan di 2-3 bulan ke depan, karena memang untuk proses seperti ini tidak bisa instan. Kalaupun instan memerlukan biaya sangat besar, ya kita santai saja, nikmati prosesnya. Karena dalam sebuah hobi itu bukan hasil akhir, prosesnya yang perlu kita nikmati, kita pelajari. Karena seiring proses itu kita mendapatkan ilmu. Jadi buat teman-teman, ikuti terus channel Margo Apiary, karena kita belajar bareng,
Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua penggemar apiari amatiran seperti saya. Jangan bandingkan saya dengan apiari di Hakim atau BDB Channel ataupun yang lain, karena memang setiap apiari, pemilik apiari itu mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi intinya kita syukuri aja apa yang kita bisa, jangan lihat orang lain, jadikan orang lain sebagai contoh untuk kita bisa maju. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.